Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Irma Prima Herliana SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 3 Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi metabolisme kelas 12 SMA Negeri 3 Karawang. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami anabolisme dan katabolisme melalui pembelajaran diferensiasi produk. Langkah pembelajarannya: identifikasi kebutuhan murid dengan pemetaan gaya belajar dengan Padlet. Membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Guru membuat RPP berdiferensiasi yang di dalamnya memuat salah satu strategi pembelajaran. Dan saya memilih strategi pembelajaran berdiferensiasi produk. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Coba kalian scan barcode yang ada di depan untuk asesmen diagnostik ya. Pengetahuan. Silahkan kerjakan dulu kalau sudah di scan barcode. Ya, silahkan isi dulu, boleh? Apa? Biar masuk ke situ ya. Kayaknya udah masuk. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan ice breaking dulu ya anak-anak. Kita ice breaking tepuk semangat. Bisa kan? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aku bisa. Jadi bisa. Jadi bisa. Semangat. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan perasaan kalian ya. Pada hari ini perasaan kalian gimana? Coba tolong tuliskan pada buku catatannya biologi ya. Kamu gambar perasaan hari ini. Seperti apa? Dengan emot ya. Dengan gambar ya, oke? Ya, sok silahkan.
buka buku catatannya untuk digambar. Silahkan di buku biologi aja. Pertanyaan pemantiknya, mengapa tubuh kita bisa bergerak dan bisa melakukan aktivitas? Karena apa? Iya, adanya energi. Ya, energi itu bisa jadi energi itu dari apa sih? Iya, makanan ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu apa sih? Kemarin, oh iya betul Rahma, suhu, apalagi? Iya, ada pH, terus apa lagi? Iya betul, terus apa lagi? Iya, aktivator dan inhibitor ya, itu adalah yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat merancang video terkait proses metabolisme dan penyelesaiannya dengan penuh kreativitas, kolaboratif, dan tanggung jawab dengan benar. Jadi nanti kalian membuat video ya, video. Nah, manfaat pembelajaran hari ini adalah manfaatnya apa? Kita menjadi apa dengan metabolisme? Kira-kira manfaat pembelajaran hari ini dari materi metabolisme. Kita jadi apa? Ya, paham tentang metabolisme. Manfaatnya untuk diri kita apa? Metabolisme itu. Metabolisme. Apa manfaatnya pada kehidupan kita? Apa manfaat metabolisme? Ada yang tahu manfaat materi hari ini? Apa manfaat mempelajari materi metabolisme hari ini apa? Ya, Nahda. Itu untuk memperoleh dan menggunakan energi guna melaksanakan aktivitas serta untuk menjaga kelangsungan hidup. Iya, itu adalah manfaat mempelajari materi hari ini ya. Selanjutnya, nanti penilaian yang akan dinilai yaitu penilaian saat diskusi ya. Lalu penilaian penugasan, uraian dari LKPD, nanti Ibu kasih LKPD-nya. Lalu nanti ada penilaian saat kalian presentasi ya ke depan. Lalu ada lagi penilaian project kalian kan berupa video ya. Ya, itu nanti akan dinilai. Dan satu lagi yang terakhir yaitu penilaian asesmen. Ya, yang tadi ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif ya. Oke. Selanjutnya metabolisme merupakan proses pemindahan senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dan di akhir prosesnya dapat menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme sebaliknya menyusun senyawa sederhana menjadi kompleks dan dalam prosesnya membutuhkan energi. Nah, dalam kompleksnya proses yang terjadi pada jenis metabolisme ini, di video kali ini kita fokuskan membahas anabolisme. Simak terus videonya ya. Jadi, sekarang kita sudah tahu konsep katabolisme, yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Proses ini menghasilkan energi sehingga disebut juga dengan reaksi eksogen. Melalui proses katabolisme ini, energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi tersebut berupa ATP. Proses katabolisme yang berlangsung dalam tubuh manusia berasal dari bahan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak.
Apa yang dapat kalian tangkap dari video yang barusan kalian? Iya, baik. Arsiha, silahkan. Jadi, metabolisme itu ada dua, yaitu katabolisme dan analisme. Terus, contohnya tadi apa aja? Katabolisme itu contohnya respirasi sel. Respirasi sel ya, ya betul. Jadi dari tayangan video tersebut yaitu tentang anabolisme dan katabolisme ya. Nasi atau glukosa itu sumber apa? Iya, betul ya. Jadi nasi itu adalah untuk energi ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang energi atau metabolisme ya. Nah, kemarin kita sudah dikelompokkan ya. Kalian sudah dikelompokkan berdasarkan diagnostik awal atau gaya belajar ya. Sekarang silakan duduknya boleh per kelompok. Silakan duduknya per kelompok. Sesuai dengan kelompok masing-masing yang kemarin yang sudah ituin. Silakan duduknya sudah berkelompok ya. Sekarang silakan scan barcode yang ada di depan LKPD-nya ya. Lalu kamu isi skenario dari video yang akan kamu buat. Oke? Silahkan. Silahkan LKPD-nya isi. Ini ada bahan ajar digital, boleh searching di situ, boleh. Ya, skenario-nya silahkan ketik. Oke, tadi sudah ya mengisi dari 6 kelompok itu dibagi-bagi videonya ada yang bermain peran. Mana kelompok mana yang bermain peran? Kelompok 1 apa 2? Kelompok 6 bermain peran, dibuat video. Terus kelompok mana lagi yang video edukasi? Ada video edukasi kelompok 4. Kelompok 4. Lalu ada video nyanyi. Kelompok siapa? Kelompok 5. Lalu ada video broadcast. Siapa? Kelompok 2. Lalu ada video penyiar berita. Kelompok 1. Lalu yang terakhir kelompok 6 apa? Oh, bermain peran. Berarti sudah ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat yang haus ilmu, selamat datang di acara podcast Lentera Ilmu. Tempat kita membahas hal-hal menarik khususnya seputar pembelajaran biologi. Nah, perkenalkan saya Fauzan Nugraha selaku host dari acara podcast pada kali ini. Dan tentunya pada pertemuan hari ini saya tidak sendirian. Karena pada pertemuan kali ini di sini kita akan membahas mengenai masalah apa itu dekarboksilasi oksidatif. Maka dari itu saya mengundang beberapa siswa dari SMA Negeri 3 Karawang untuk mengisi acara pada podcast kali ini. Maka dari itu mari kita sambut ada Nahda, Fadila, dan Sarah. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke,
sobat-sobat, di sini saya sudah mendatangkan siswa-siswa dari SMA Negeri 3 Karawang, dan for your information ya, mereka ini pada bulan-bulan sebelumnya telah memenangkan lomba ajang Olimpiade Sains Nasional pada jenjang SMA, khususnya dalam bidang biologi. Maka dari itu saya mengundang mereka di sini untuk menjelaskan apa itu dekarboksilasi oksidatif. Nah, gimana kabarnya, kalian semua sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Nah, sobat-sobat, sebelum kita masuk ke acara inti, di sini boleh dong Teh yang ada di sini untuk memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi. Barangkali nih Teh, di luar sana masih ada yang ingin kenalan lebih dekat lagi sama teteh-teteh yang ada di sini semua. Boleh silakan diperkenalkan diri. Halo semua, nama aku Sarah Azaria Kamila ya, dari SMA Negeri 3 Karawang. Halo semua, nama aku Fadila Mufida dari SMA Negeri 3 Karawang. Halo semua, nama aku Nahda Fakiatunisa dari SMA Negeri 3 Karawang. Nah, di sini saya mau bertanya nih ke kalian semua kan. Kan kalian semua nih kemarin udah sempet ikut lomba OSN dan itu kalian menang kan? Nah, saya ingin bertanya, gimana sih kesan dan pesan kalian selama mengikuti perlombaan tersebut? Yang pasti sih kan seru banget sih, karena kita udah suka biologi ya, jadi ada tantangannya gitu loh, tantangan tersendirinya pas ngerjain soal-soalnya. Itu juga kita ngatur waktunya lumayan susah ya, soalnya kita harus fokus juga ke sekolah, terus ini fokus ke Olimpiade, dan itu jadi pengalaman berharga banget buat kita. Yang pastinya di latihan itu prosesnya nggak sebentar, dan juga lama latihannya, kita rajin berlatih, jadi mungkin soal-soalnya udah kita pelajari gitu, jadi kadang kebanyakan sering berlatih. Oke, ya intinya kurang lebih ini jadi pengalaman buat kalian semua lah ya. Iya. Apalagi kalian semua setelah lulus SMA mau pada kemana nih kira-kira? Mungkin FKUI. FKUI, amin, amin. Kalau saya mungkin FKGUI ya. Amin, amin. Saya ya, mungkin apa sih, walaupun olimnya biologi, tapi kayaknya sih lebih kayak pengen masuknya sih ke teknik ya. Oh, lumayan berlawanan ya. Oke, siap. Oke, mungkin langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama nih dari saya ya. Oke, langsung aja sobat-sobat di rumah, kita ke sesi selanjutnya, yaitu pertanyaan dari saya nih ya. Nah, menurut kalian apa sih itu dekarboksilasi oksidatif? Baik. Sebenarnya dekarboksilasi oksidatif itu sebuah proses yang merupakan salah satu dari tahap kunci dalam metabolisme karbohidrat. Nah, dia tuh terjadi setelah glikolisis. Kan dalam glikolisis ini kan glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini adalah tahap di mana asam pirufat diubah menjadi asetil CoA sebelum masuki siklus Krebs. Oke, jadi kayak tahapan dalam metabolisme sel ya dia gitu. Iya. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini terjadi dalam mitokondria dan menghasilkan molekul NADH dan melepaskan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Oke, sobat-sobat di rumah, ini baru pembahasan awal aja ya, udah sekompleks ini gitu. Apalagi nanti pembahasan selanjutnya oleh kedua materi ini akan disampaikan oleh siswa-siswi SMA Negeri 3 Karawang ini gitu ya. Diibaratkan ya, saya punya 3 kabel. Nah, satu ini putus, otomatis saya sisa punya 2 kabel lagi nih, yang bakal kalau 2 kabel ini putus bakal bisa konslet. Tapi ya di sini saya mencoba untuk bertahan sebisa mungkin saya gitu ya, mengenai materi biologi pada pertemuan kali ini. Oke, langsung lanjut aja mungkin ya ke sesi selanjutnya. Pertanyaan dari saya lagi, mungkin bisa dijawab oleh orang yang berbeda gitu ya. Menurut kalian apa sih itu dekarboksilasi oksidatif? Dekarbolisasi oksidatif dikatalis oleh kompleks enzim yang sangat penting yang dikenal sebagai kompleks piruvat dehidrogenase. Nah, kompleks ini terdiri dari beberapa enzim dan kofaktor yang bekerja sama untuk mengubah asam piruvat itu menjadi asetil CoA. Nah, reaksi ini juga melibatkan transfer elektron yang mengakibatkan pembentukan NADH yang kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP.
lumayan kompleks juga ya. Iya, betul sekali. Nah, prosesnya kurang lebih tuh seperti ini. Pertama-tama, asam piruvat kehilangan satu karbon dalam bentuk CO2. Kemudian, sisa molekul yang mengandung 2 karbon ini dioksidasi dan bergabung dengan koenzim A untuk membentuk asetil CoA. Inilah yang kemudian masuk ke dalam siklus Krebs melanjutkan proses produksi energi dalam sel. Nah, selesai penjelasan Gila tadi, itu gimana tuh kabar kabelnya? Sobat-sobat, beneran deh ini pembahasan materi kedua ini udah mulai makin kompleks nih. Diibaratkan kan saya sisa punya 2 kabel nih. Satu putus, saya punya sisa 1 lagi kabel yang ya sebisa mungkin saya mencoba untuk bertahan nanti dari pemaparan materi yang diberikan oleh Sarah gitu ya. Oke, langsung lanjut aja ke sesi selanjutnya. Di sini saya mau bertanya lagi ya. Menurut kalian apa sih pentingnya dekarboksilasi oksidatif itu? Mengapa proses ini kayak begitu penting banget ya? Karena dekarboksilasi oksidatif itu adalah langkah kunci yang membutuhkan glikolisis dengan siklus Krebs, 2 jalur utama dalam metabolisme energi. Tanpa proses ini, sel tidak bisa mendapatkan asetil CoA yang dibutuhkan untuk siklus Krebs, yang berarti ATP ini akan sangat terbatas. ATP sendiri itu mata uang energi di dalam sel mungkin ya, yang digunakan untuk hampir seluruh proses seluler, mulai dari kontraksi otot hingga sintetis protein. Selain itu, NADH yang dihasilkan selama dekarboksilasi oksidatif memainkan peran krusial dalam rantai transport elektron. NADH ini membawa elektron yang digunakan untuk memompa proton yang di sepanjang rantai transport elektron di dalam membran mitokondria yang menghasilkan gradien proton pada akhirnya digunakan untuk mensintesis si ATP ini melalui fosfilasi oksidatif. Jadi begitu. Nah, dari tadi ini kan kalian saya dengar nih ya. Kalian semua dari tadi ini bahas proses gitu ya. Nah, saya mau nanya lagi nih. Menurut kalian ada nggak sih konsekuensinya jika dekarbolisasi oksidatif itu terganggu dalam prosesnya? Ada dong. Oke, bisa tolong dijelaskan? Nih, gangguan pada dekarboksilasi oksidatif ini bisa berdampak besar pada metabolisme energi. Misalnya, defisiensi pada enzim piruvat dehidrogenase bisa menyebabkan penumpukan asam piruvat dan laktat dalam darah yang berujung pada kondisi seperti asidosis laktat. Nah, bisa juga karena produksi ATP-nya terganggu. Sel-sel yang membutuhkan energi tinggi seperti neuron dan otot jantung yang mengalami disfungsi yang bisa menyebabkan berbagai penyakit metabolik. Oke, sobat-sobat di rumah, pembahasannya mungkin udah selesai nih ya. Dan dari tadi nih, saya dengerin pembahasan dari mereka ini cukup benar-benar kompleks, yang saya ini baru pertama kali mungkin dengar, dan sobat-sobat di rumah juga mungkin baru pertama kali dengar, dan itu dijadikan untuk pembelajaran ke depannya gitu ya. Saya jujur di sini udah mulai konslet, tapi saya mencoba untuk bertahan sampai akhir. Ya, pada intinya ini tuh adalah sebuah ilmu ya sobat-sobat di rumah yang bisa kalian gunakan nanti untuk ya mungkin kehidupan selanjutnya gitu ya. Oke, di sini saya mungkin mencoba untuk menyimpulkan sesingkat dan sesederhana mungkin yang saya bisa lakukan gitu ya. Jadi singkatnya menurut saya dekarbolisasi oksidatif itu adalah suatu proses, salah satu dari suatu proses metabolisme dalam tubuh kita, kurang lebih gitulah ya. Oke, sobat-sobat di rumah. Jadi mungkin sekian podcast pada kali ini. Semoga dengan paparan materi dari ketiga tamu pada podcast kali ini pada hari ini dapat dijadikan wawasan bagi sobat-sobat di rumah semua, khususnya dalam pembelajaran biologi. Oke, sobat-sobat di rumah, cukup sekian pembahasan pada acara podcast kali ini. Dan untuk sobat-sobat di rumah, harus selalu semangat untuk belajar biologi. Oke. Nah, sebelum penutupan nih, di sini saya kan punya slogan ya, ataupun ya yel-yel lah. Nah, nanti kalau saya ngomong
bersama Lentera Ilmu kalian bilang untuk menambah ilmu jaya 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 gitu ya. Oke, siap semua? Boleh. Mulai nih ya. Bersama Lentera Ilmu untuk menambah ilmu. Jaya jaya jaya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Selamat siang pemirsa dan selamat datang di acara TV BioNews. Selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya dalam berita terkini dan aktual. Berita hari ini datang dari seorang petani yang mengeluh bahwa tumbuhannya banyak yang sulit bertumbuh bahkan mati sehingga menimbulkan gagalnya panen. Sungguh miris sekali mengingat harga pupuk yang sudah melambung tinggi namun para petani tidak mendapat hasil yang memuaskan. Tim lapangan kami sudah siaga di tempat untuk mewawancarai narasumber korban. Kepada tim lapangan Miftah dipersilahkan. Terima kasih Dienda. Nah, sekarang saya berada di salah satu lahan pertanian milik warga di salah satu daerah itu di Karawang. Saya bersama narasumber. Mbak, jenengmu siapa? Jeneng kula Nining. Nah, melihat kondisi lahan pertanian yang lumayan keringnya dan kekurangan air, bagaimana cara Anda mengatasi ini semua? Untuk sebenarnya kula nggih bingung ya. Soalnya saya neng kene iku ketoke iku subur, tapi saya neng kene iku ketoke kaya rada tandus sithik ngono. Padahal ku wis dikei pupuk. Jadi kalau podo-podo dikei pupuk mbek disiram secara teratur tapi yo tetap ngene, aku yo bingung. Oke, mendengar penjelasan dari Mbaknya, apa pesan Anda untuk pemerintah saat ini? Pak Pres, Pak pemerintah iki piye to, Pak? Aku iku wis tuku pupuk sampai jutaan ewu tapi kok tetep kaya ngene. Wis rugi aku, Pak. Wis numpuk ning mburi gudang omahku iku lho, Pak. Piye, Pak? Aku kok pusing aku, Pak. Oke, terima kasih untuk Mbak Nining. Nah, sekarang kami ingin membahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan Profesor Nebula. Selamat siang, Prof. Halo Miftah, selamat siang. Apa manfaat glikolisis bagi tumbuhan dan bagaimana cara kerja glikolisis pada tumbuhan? Jadi glikolisis adalah proses metabolisme yang dimana glukosa akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu pirufat, sambil menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, pada tumbuhan, proses ini tuh terjadi di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Proses glikolisis sangat penting karena akan menjadi energi dasar yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan, respirasi, dan berbagai fungsi sel lainnya. Nah, meski sederhana, glikolisis menjadi rangkaian awal dari proses yang lebih kompleks dalam siklus energi tumbuhan. Terima kasih kepada Profesor Nebula atas penjelasannya. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Miftah atas laporannya. Sangat menarik untuk melihat bagaimana sains dapat membantu kita memahami proses dasar kehidupan. Semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Dienda Zahra pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat datang di dunia yang kita sedang tahu semuanya. Di dalam setiap sel tubuh kita ada sebuah siklus yang bekerja tanpa henti untuk menyediakan energi, yaitu siklus Krebs. Kali ini kita akan mengikuti perjalanan molekul-molekul penting yang menjaga tetap hidup. Apakah siklus Krebs itu benar adanya, Nana? Paling profesor tua itu berbohong. Lagi pula, apa itu siklus Krebs? Aku tak pernah tuh mendengarnya. Hei anak-anak, duduklah jika kalian ingin tahu apa itu siklus Krebs. Ikutlah denganku dan mari kita saksikan bersama-sama bagaimana tubuh kita menghasilkan energi. Dalam mitokondria, pusat terkuat kekuatan sel kita.
Selamat datang semua. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu proses paling penting dalam tubuh kita, yaitu siklus Krebs. Mari kita mulai dengan perkenalan. Hai semuanya, aku adalah FEBOA. Aku akan memulai perjalanan penting ini. Aku berasal dari pemecahan glukosa dan glukosa. Aku akan bertemu dengan teman baruku di dalam siklus. Salam FEBOA. Salam, aku adalah asam sitrat. Ketika kita bergabung, kita memulai siklus yang baru yang dapat memecah energi kimia menjadi bentuk apa ya? Menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Betul sekali, saat asetil-CoA bergabung dengan asetat, terbentuklah asam sitrat yang menjadi awal dari siklus Krebs. Hei, aku di sini untuk membantu membawa elektron. Ketika asam sitrat menjadi sinuai, aku akan menangkap elektron dan menjadi NADH. Aku juga di sini. Dalam siklus ini, aku akan berubah menjadi FADH2 dan dan membawa elektron ke rantai elektron. Setiap transformasi dalam siklus Krebs melepaskan energi yang kemudian disimpan dalam bentuk NADH, FADH2, dan ATP. Ini adalah energi yang akan digunakan oleh sel-sel kita untuk menjalankan berbagai fungsi. Yeay, aku adalah ATP, energi yang menghasilkan dari siklus ini. Aku akan memberikan energi ke seluruh tubuh. Aku adalah produk sampingan dari siklus ini. Saat siklus berlanjut, aku dilepaskan sebagai hasil dari proses dekabolisasi. Aku akan dikeluarkan dari tubuh melalui proses pernapasan. Siklus Krebs adalah proses yang paling efisien, memanfaatkan setiap molekul untuk menghasilkan energi dari produk yang diperlukan tubuh. Tanpa siklus Krebs, kita tidak akan memiliki cukup energi untuk bertahan hidup. Perjalananku di siklus Krebs telah selesai, tapi siklus ini tidak pernah berhenti. Ini adalah proses berkelanjutan yang terus menyediakan energi bagi tubuh. Anak-anak, ingatlah bahwa siklus Krebs adalah satu kunci untuk memahami bagaimana tubuh kita menghasilkan energi. Tanpa ini, semua fungsi biologis akan berhenti. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Jadi karbon dioksida, air dan energi. Asetil-CoA, sitrat, isosirat, NADH, alfa ketoputarat, suksinil-CoA, suksinat, FADH, fumarat, malak, oksaloasetat, siklus Krebs. Siklus asam sitrat yang akan mampu menghasilkan energi. Ku tahu engkau mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyanyikan lagu tentang dekarboksilasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Kina. Saya Satrio Pamungkas. Saya Nadia. Saya Dia Putri. Dekarboksilasi proses biokimia dalam mitokondria terjadi saat piruvat dipecah jadi asetil-CoA. CO2 terlepas, NADH kita. Lanjut ke siklus, energi dibuat, ATP diproduksi, sel pun jadi kuat. Dekarboksilasi penting di dalam sel, jaga kita tetap hidup penuh tenaga.
Yang sudah kita ketahui, salah satu proses yang merupakan katabolisme adalah respirasi. Respirasi sel terbagi menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Pada respirasi aerob, salah satunya yaitu siklus Krebs. Jadi, apa itu siklus Krebs? Pada video kali ini, kita akan menjelaskan tentang siklus Krebs yang merupakan tahap ketiga dalam proses respirasi aerob lanjutan dari proses dekarboksilasi. Siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman. Siklus Krebs ini terjadinya di matriks mitokondria. Nah, bagaimanakah proses secara singkat penjelasan tentang siklus Krebs ini? Siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Kita mulai pada tahap yang pertama, yaitu asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarbosilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama. Siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, yang berperan pada tahap yang pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi atau pengubahan dari suatu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2 enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat ada alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Ini berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA, berarti menjadi penambahan KOA yang masuk pada reaksi ini, sehingga KOA akan berkaitan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil KOA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima yaitu suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya, tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik atau PL yang akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP maupun ATP sendiri, keduanya memiliki energi yang setara dengan enzim. Yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron. Sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH 2 kali
enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Pada tahap yang ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malat enzim. Yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya tahap yang ke-8, malat, akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA. Berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Jadi itulah materi tentang siklus Krebs. Sekian dari Fitsi, video edukasi dari kami. Baik, siapa yang akan menyimpulkan? Oke, Imam. Jadi dari video yang teman saya tadi tentang Dekarboksilasi oksidatif itu penjelasan dari podcastnya saya sangat memahami. Dan yang penjelasan dari glikolisis itu tentang pemberitaan tadi itu juga sangat saya pahami. Oh ya, jadi lebih paham ya, lebih paham sekarang ya karena sudah ada penampilan teman-temannya. Oke, baik, terima kasih Imam. Silahkan duduk kembali. Sudah ya, setelah kesimpulan kita akan apresiasi terhadap kelompok terbaik. Kira-kira dari 2 kelompok yang tadi tayang, kelompok terbaiknya kelompok mana? Yang pertama Apa? Yang apa? Berita ya, penyiar berita yang di sawah itu ya. Itu kita apresiasi, tepuk tangan. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah asesmen akhir atau formatif. Boleh kalian scan barcode-nya. Silahkan isi dari asesmen sumatifnya. Silahkan isi. Kita akan refleksi nih. Ibu akan nanya, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tadi pelajaran apa? Mempelajari apa? Iya, apa? Yang kencang? Iya, metabolisme sel ya, betul. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa? Kuisis, iya betul. Katanya kuisis, berarti menarik ya. Apa lagi? Apa? Penyampaian materi, terus apa lagi? Iya, video, ada video-videonya, terus apa? Tadi ada kuisis, penyampaian materi. Ya, silakan sekarang kalian scan barcode yang ada di depan untuk umpan balik ya. Oke.